Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desina Putri Ananda dengan NIM H0422029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya membuat konten online yang berkualitas dan menarik yang sesuai dengan kaidah jurnalistik online. Di sini saya akan membahas mengenai hoax dan clickbait. Ini adalah bagian dari ujian akhir semester dari mata kuliah komunikasi massa yang diampu oleh Ibu Bekti. Jadi, mari kita mulai pembahasannya. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu hoax. Hoax merupakan informasi palsu yang disebarluaskan untuk tujuan menyesatkan orang lain dan menimbulkan ketakutan, kebingungan, dan juga sebagai keuntungan pribadi bagi oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Jadi, hoax ini sangat merugikan bagi orang lain yang mudah percaya sehingga dapat dengan mudah dibohongi oleh oknum-oknum tertentu. Jadi, contoh hoax antara lain sebagai berikut. Berita hoax pertama beredar sebuah unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tuntutan dari Bank Dunia untuk mengakhiri pertanian pada tahun 2030. Adapun dalam narasinya disebutkan Bank Dunia menyepakati penghapusan sektor pertanian secara global untuk mengatasi krisis iklim. Namun, pada faktanya, klaim adanya tuntutan dari Bank Dunia untuk penghapusan sektor pertanian pada tahun 2030 adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Bank Dunia mendukung adanya sistem pangan tingkat global yang berkelanjutan. Sistem pangan 2030 dinilai mampu menghasilkan peningkatan kehidupan, pola makan terjangkau, bergizi, dan berkelanjutan untuk semua. Dikutip dari USA Today, telah dikonfirmasi mengenai kekeliruan klaim tentang rencana Bank Dunia akan mengakhiri sektor pertanian. Nah, berita keduanya tidak kalah hebohnya pada saat itu. Beredar sebuah video di media sosial WhatsApp dengan narasi bahwa sebanyak 500 ton pisang mengandung cacing beracun dari Somalia tiba di sejumlah pasar di Jakarta. Dilansir dari media.com.id, diklaim bahwa sebanyak 500 ton pisang mengandung cacing beracun dari Somalia tiba di sejumlah pasar di Jakarta. Video tersebut juga tidak berdasar. Pada faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid bahwa pisang beracun itu tiba di Jakarta. Di sisi lain, video dengan narasi senada juga beredar di Abu Dhabi dan India. Otoritas Keamanan Pangan dan Pertanian ADAFSA Abu Dhabi memastikan narasi atau klaim tersebut sangat menyesatkan dan tidak betul adanya. Setelah tadi kita membahas hoax beserta contoh-contohnya, yang kedua kita akan membahas mengenai clickbait. Jadi apa sih itu clickbait? Clickbait merupakan suatu judul atau suatu judul konten yang dibuat untuk menarik perhatian untuk mengeklik link. Namun seringkali tidak memberikan informasi yang sesuai atau yang memadai dengan sesuai dengan judulnya, sehingga bisa dikatakan clickbait ini melebih-lebihkan suatu isi dari konten, padahal isinya itu tidak seperti yang ada di judul. Agar lebih paham mengenai clickbait itu seperti apa, saya akan memberikan contoh-contohnya sebagai berikut. Terdapat unggahan video YouTube dari channel Handy Tanaman dengan judul "Cukup gunakan ini, kutu, ulat, siput, cacing, belalang, tungai, semua mati, mau modal 0 rupiah". Dengan adanya embel-embel modal 0 rupiah ini bisa membuat audiens akan mengeklik karena audiens lebih tertarik dengan bahan-bahan yang murah dan ampuh. Pada video unggahan channel pegawai kontrak dengan judul "Cuma 4 sendok, pupuk ini bikin hasil panen padi naik tajam". Dengan adanya kalimat "cuma 4 sendok", kemudian hasil panen padi naik tajam, itu merupakan salah satu contoh dari clickbait. Dengan begitu, audiens akan kepo, kok cuma 4 sendok aja udah bisa bikin padi naik tajam, sehingga audiens akan mengeklik konten tersebut. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai hoax dan juga clickbait, jadi saya akan memberikan langkah-langkah kepada kalian agar tidak mudah termakan oleh hoax dan bisa membedakan apa ini berita hoax, apakah ini berita real. Yang pertama, kalian harus memeriksa sumber data. Pastikan bahwa berita ini berasal dari sumber yang terpercaya dan sangat aktual. Yang kedua, kalian harus membaca lebih dari satu sumber agar kalian dapat membandingkan kedua
berita ini di sumber yang berbeda dengan berita yang sama agar dapat lebih yakin mengenai keaslian berita tersebut. Yang ketiga, perlu juga untuk memverifikasi fakta agar informasi yang kita dapatkan itu lebih terpercaya, seperti menggunakan situs verifikasi fakta seperti Snopes atau Turnback Hoax untuk memeriksa kebenaran informasi yang diterima. Yang keempat, kita perlu untuk memeriksa tanggal dan waktu. Hoax seringkali menggunakan berita lama yang dikemas ulang sebagai informasi baru agar kita tertarik untuk melihat informasi tersebut. Nah, yang kelima yang sangat perlu kita waspadai adalah judul-judul yang sensasional. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai clickbait atau judul yang dilebih-lebihkan, seringkali berita hoax itu menggunakan judul yang sensasional pula untuk menarik perhatian audiens. Itu tadi tips-tips yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman agar lebih berhati-hati untuk memilih berita dan juga kita agar lebih aware untuk memverifikasi berita mana yang benar atau berita mana yang salah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingatlah selalu untuk memverifikasi berita sebelum menyebarkannya, terutama di media sosial. Saya Desinta Fitriananda, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.